terkait tentang berita yang menghebohkan yaitu pesta seks dari pria-pria gay yang tertangkap di Hotel Jakarta Selatan tadi malam. Kita mau terhubung langsung teman-teman. Langsung aja ya kita sapa reporternya, ini ada dari... Selamat pagi Kak. Halo. Ya, selamat pagi Aryo dan Indi di studio. Hai, selamat pagi. Oke, sepertinya dirimu sedang ada di kepolisian, betul ya Kak Fandi ya? Ya, betul. Oke, mungkin boleh diinformasikan sedikit sampai dengan saat ini, update-nya seperti apa? Oke, baik Aryo dan juga Indi, memang ini awal bulan Februari sudah menggemparkan masyarakat Indonesia begitu ya, dari mulai kelangkaan gas LPG sampai hari ini saya melaporkan ini pesta gay atau pesta seks para laki-laki yang sudah dibongkar oleh Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Sabtu malam tanggal 1 Februari 2025. Dan seperti yang tadi disebutkan, memang dalam penggerebekan ini Polda Metro Jaya ini mengamankan sebanyak 56 pria yang sedang melakukan pesta seks tersebut di dalam kamar hotel di nomor 2617 yang mereka jadikan sebagai ruangan untuk melakukan pesta seks pria sesama jenis ini. Dari 56 orang tersebut, Polda Metro Jaya sudah mengamankan 56 orang tersebut ke Polda Metro Jaya pada saat ini begitu, Aryo dan Oke. Mas, ini kalau boleh tahu begitu ya, seluas apa sih kamarnya Mas sampai ada 56 orang ditemukan dalam satu ruangan tersebut? Ya, baik. Dari segi Kayak luas ini ya, kayak kamarnya, penthouse gitu ya? Enggak juga? ya mungkin satu hotel yang cukup besar di kawasan Rasuna Said gitu ya, sehingga memang muat hingga sampai 56 orang. Dan memang pesta ini juga diinisiasi begitu dari 3 orang inisiatornya dan mengundang puluhan pria lainnya untuk bergabung bersama di dalam ruangan tersebut. Namun kami belum bisa memastikan seberapa besar atau seberapa luas kamar tersebut sehingga memang bisa ditempati atau digunakan beramai-ramai hingga 56 orang tersebut. Iya, antara yang 3 bedroom gitu atau cendol aja jadinya ya, kalau misalnya ternyata tidak ada pembagian kamarnya. Mas, berarti 3 orang ini dong yang kemungkinan besar akan ditetapkan jadi tersangka nih, karena mereka ini adalah semacam koordinatornya ya, kayak hebat juga bisa mengumpulkan 56 orang untuk semuanya tumpah ruah dalam satu ruangan untuk melakukan pesta seks tersebut, begitu Mas? Ya, betul Indi. Ini setelah dilakukan pemeriksaan, setelah penangkapan 56 pria tersebut di hotel di kawasan Jaksel ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 3 orang inisiator dari pesta gay ini sebagai tersangka. Ini para tersangka berinisial pria RH, lalu ada pria RE dan juga pria D, dan masing-masing ini memiliki perannya masing-masing dalam menggerakkan atau mengundang para pria-pria lainnya untuk bergabung dalam pesta gay tersebut. Dan pria RH ini salah satu tersangkanya ini membiayai penyewaan hotel. Lalu ada pria BP ini berperan merekrut para peserta pesta seks atau mengundang begitu para puluhan pria lainnya untuk bergabung dalam pesta gay tersebut di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Oke, ini kan 3 orang sudah berhasil ditangkap. Apakah sudah bisa dimintai keterangan bagaimana mereka kemudian bisa menjaring 56 orang ini untuk bergabung dalam satu pesta bersama gitu? Apakah mereka memang menyebarkan informasi melalui sosial media agar mereka bisa datang ke sana, dan apakah mereka memang dikenakan biaya? Karena tadi kan seperti yang disampaikan, katanya ada yang membiayai ibaratnya. Berarti apakah mereka gratis untuk datang ke sana atau seperti apa sih Mas? Ya, baik Mario, yang bisa saya sampaikan, memang ini Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari ini menjelaskan awalnya para peserta gay ini, puluhan peserta gay ini tertangkap dan menjelaskan ini diundang lewat jaringan pribadi atau pesan pribadi begitu dari tersangka kepada puluhan pria yang lain. Jadi memang tidak ada undangan yang disebar secara publik atau di lewat media sosial, tapi memang secara relasi yang dimiliki oleh ketiga tersangka tersebut sehingga mereka menjapri atau membroadcast undangan pesta gay tersebut kepada puluhan pria lainnya untuk
diundang, dan para peserta ini diharuskan menggunakan stiker begitu, stiker glow in the dark atau bisa menyala dalam gelap, dan itu menandakan siapa yang berperan sebagai laki-laki dan siapa yang berperan sebagai perempuan dalam pesta gay tersebut, begitu Aryo. Oh, sudah ada role-nya juga begitu ya, ada aturan mainnya. Berarti sebetulnya ini adalah bisa dibilang murni pesta seks gay yang dilakukan untuk kesenangan semata. Jadi tidak ada pemungutan biaya semacam dibisnisin gitu ya Mas ya. Dan sepertinya semacam member get member ya, alias lo bawa temen lo lagi dan akhirnya yang kenal-kenal aja gitu. Tapi berarti ini orang-orangnya VIP semua loh, karena dia tamu-tamu undangan, literally tamu undangan gitu ya. Maksudnya, Iya, yang tahu-tahu aja nah gitu. itu dia. Kenapa kemudian akhirnya bisa terbongkar nih Mas? Lewat mana terbongkarnya? Ya, memang Polda Metro Jaya ini sudah mencari tahu tentang mendapat laporan terkait pesta gay ini, begitu mendapatkan aduan masyarakat terkait pesta gay ini di hotel kawasan Rasuna Said, sehingga polisi merespon dengan menggerebek pesta gay tersebut di hotel di kawasan Rasuna Said pada Sabtu malam. Dan benar seperti kata Aryo, ini memang para pengikut atau para peserta pesta gay ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini murni ajakan gratis dari para inisiator. 3 orang tersangka tadi yang membiayai, dan memang benar ini merupakan relasi atau tamu, bisa disebut juga tamu khusus gitu ya, yang bisa bergabung dalam pesta gay tersebut. Oke, jadi memang sebetulnya ini ada yang melaporkan kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Apakah mungkin undangannya bocor atau semacamnya? Jadi bukan kayak dari resepsionis mencurigai ini tiba-tiba ada 50-an orang lebih tiba-tiba ke satu lantai dan satu kamar yang sama, atau mungkin ada laporan berisik dari tetangga kiri kanan kamarnya, bukan seperti itu ya Mas Fandi ya? Ya. Oke. Mas, penasaran juga Mas, apa saja barang-barang bukti yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Apakah ada barang-barang yang berhasil diamankan? Ya betul, dalam penggerebekan yang terjadi di hari Sabtu malam ini, polisi selain menangkap atau mengamankan 56 pria tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya ini ada alat kontrasepsi, kondom begitu, dan juga ada obat-obatan anti HIV yang akan digunakan oleh para peserta tersebut. Dan juga ada sabun mandi serta bukti pemesanan hotel yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat menggebrek ya, yang diduga barang-barang tersebut, barang bukti yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya ini akan digunakan oleh para peserta pesta gay tersebut. Oke, Mas, kemudian juga apakah mungkin sudah diselidiki ini orang-orang yang mengikuti itu dari kalangan mana aja? Apakah pekerja atau mungkin ada yang mahasiswa? Dan kemudian juga Mas, apakah digerebeknya itu pada saat pesta seksnya sedang berlangsung gitu ya? Atau mungkin setelahnya atau sebelumnya, seperti apa nih Mas? Ya, betul. Pesta tidak dijelaskan secara pasti pada saat penggerebekan apakah pesta itu sedang berlangsung atau belum. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan memang di dalam pesta tersebut ada sejumlah aturan yang disampaikan oleh 3 tersangka ini yang merupakan inisiator penyelenggara pesta gay. Ini saat acara dimulai, ini salah satu tersangka berinisial D mengimbau kepada para peserta untuk saling have fun, untuk menikmati saja pesta tersebut, dan jika ada pasangan yang merasa tidak cocok satu sama lain, ini diharapkan para peserta ini tidak menolak secara kasar begitu. Jadi memang acara ini, pesta ini diselenggarakan oleh para inisiator memang hanya untuk semata-mata untuk bersenang-senang begitu, dari keterangan kepolisian. Dan yang pastinya ini Polda Metro Jaya saat ini masih menggali informasi lagi dari 3 tersangka dan juga puluhan orang lainnya yang diamankan. Saat ini polisi masih menggali lagi informasi apakah ini pesta yang juga rutin dilakukan begitu, dan bagaimana pesta itu berlangsung saat dimulainya pesta tersebut.
Dan seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu aturan yang fakta yang cukup menarik ditemukan ini memang pasangan pria gay ini digunakan stiker glow in the dark, ada stiker untuk yang berperan sebagai laki-laki dan juga stiker berperan sebagai perempuan. Dan saat ini Polda Metro Jaya terus mendalami atau menggali informasi dari keterangan saksi dari pihak-pihak yang diamankan dalam penggerebekan begitu Aryo dan juga ini. Iya, dikirain emang stikernya sengaja dipakai supaya kalau misalnya lagi gelap-gelapan tuh kelihatan itu ada orang di situ. Ya kan, glow in the dark dia. Iya, jadi ketahuan dan orangnya tuh kamu jadi cewek apa jadi cowok gitu kayaknya ya. Kan ada warnanya tadi beda. Iya, warnanya apa Mas? Biru sama pink apa hijau sama pink? Kayaknya kalau yang cewek pink ya. Bukan glow in the dark bakal sama aja warnanya hijau-hijau juga. Katanya kan beda ya Mas ya, yang berperan jadi cewek dan berperan jadi cowoknya ya? Iya, berperan jadi cewek dan cowoknya ini beda, namun warnanya tidak dijelaskan secara pasti. Warna apa yang pasti stiker tersebut bisa menyala dalam gelap dan menandakan siapa yang menjadi perempuan dan siapa yang mungkin dari gambarnya kali ya, kita juga nggak kebayang ya. Tapi kan dia fungsi glow in the dark tuh biar kalau digelapin nyala kan. Mungkin mereka harusnya pakai, tau gak sih yang gelang-gelang konser doang yang kalau dipecahin dia nyala gitu. Itu bisa warna-warni kan? Warna-warni harusnya gitu. Nah Mas kalau boleh tahu. Idein? Iya, maksudnya kalau buat enggak, ini buat yang lain aja ya. Nanti kalau misalnya mau enggak usah, ini buat konser aja. Ini buat konser aja. Enggak, karena ada ini ada tempat ini loh yang kalau misalnya lo datang lo tuh nunjukin single apa enggak. Pakai baju putih atau pakai baju merah gitu. Iya. Bisa juga pakai gelang nanti. Karena kan kita kayak gua mah anaknya black banget, gak mau gue pakai baju putih. Kita nggak menginisiasi ada pesta yang lainnya. Ini buat konser aja. Ini buat konser. Iya. Ya kan siapa tahu gitu ada konsernya seperti Teh Yura gitu. Boleh dong yang single pakai putih yang ini. Bisa, bener. Soalnya kalau misalnya patokannya kalau lagi pesta kayak gituan, patokannya baju nggak berguna kan bajunya? Dibuka. Ya, Mas. Terus gimana nih Mas kelanjutannya untuk yang 3 orang inisiator ini, hukumannya atau pasal-pasal yang mengancam mereka tuh apa aja? Dan apakah hanya 3 orang inisiatornya aja? Yang lain-lainnya tuh gimana tuh nanti? Apakah ada ancaman hukuman juga yang akan menimpa mereka atau seperti apa Mas Fandi? Ya betul, ini para tersangka yang sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya ini pada sejak penggerebekan kemarin. 3 orang tersangka ini akan dijerat dengan pasal 33, junto pasal 7, atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi, dan juga para tersangka ini juga dijerat dengan pasal 296 KUHP dan sisa peserta lainnya ini yang belum ditetapkan sebagai tersangka memang masih didalami lagi informasinya, dan mereka ditetapkan sebagai saksi oleh pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya, dan nantinya dari hasil pemeriksaan tersebut jika memang ditemukan adanya indikasi bahwa puluhan pria lainnya juga berperan ikut serta dalam menggelar pesta tersebut, ada kemungkinan Polda Metro Jaya ini akan menetapkan tersangka tambahan di luar 3 tersangka yang sebagai inisiator tadi begitu. Tapi berarti sejauh ini dari selain 3 orang tersangka, 53 lainnya berarti sudah dibebaskan begitu ya? Hanya menjadi saksi saja? Ya, hanya menjadi saksi saja begitu. Oke, baik. Mas Fandi, terima kasih banyak untuk laporan Anda pagi hari ini, Mas. Sehat-sehat terus, Mas. Selamat bertugas kembali, Mas Fandi. Sampai jumpa.